everyone, thank you for joining me in this presentation. It is an honor to have you there. So, without any further ado, I will present my hemp industry to you. I'm pretty sure everyone knows about nata de coco. At least everyone here ever tried this drink once for a lifetime. Or has anyone here never had nata de coco before? For those who have never tasted nata de coco, don't worry. If you are lucky, you can get a hamper of free nata de coco in the end of my presentation. But first, I will explain about nata de coco. Nata de coco is a chewy, jelly-like food produced by the fermentation of coconut water, which kills through the production of microbial cellulose by Acetobacter xylenum. Nata de coco was first created by Teodola Kalau Africa in 1973 in the Philippines in an attempt to preserve coconut water as a jelly. The term nata de coco surely not belongs to Indonesia. It is attributed to the Latin word natare, which means to float, and the Spanish word nata, which means cream. The term de coco shows the main ingredients to make nata, which is coconut water or coconut milk. Since nata can be made from aloe vera and pineapple, there are also nata de aloe vera and nata de pina, depend on the main ingredients to make nata. There are a lot of nata de coco variation. For example, Esteller nata de coco and nata de coco with cocoa pandan syrup. These two beverages are usually easy to find in the fasting month. And the good news is, the fasting month will be start in the beginning of March. As one of the signature iftar drinks, the market demand for nata de coco increases toward the fasting months. This is evidenced by the following table, which shows the growth in demand for nata de coco from month to month in 2023. Here, it is clear that the spike in demand for nata de coco occurs from February to March. In the next table, we can see that there is a spike in demand for nata de coco about 1 week before Eid. This is because nata de coco is more suitable served as a practical drink that can be served to aid guests in the form of packaged food and drinks rather than homemade drinks like Esteller that I mentioned before. The example of packaged food and beverages from nata de coco is Inaco Akar Products and Esteller made by Agrindo Suprafood. The surge in demand for nata de coco before Eid al-Fitr or the holy months of Ramadan can be influenced by several factors. The first is the rapid increase of people selling takjil with nata de coco as one of the ingredients for iftar drinks. Within the scope of RW or village, we can see the phenomenon of impromptu takjil sellers when entering the holy months of Ramadan. Therefore, the demand is increasing. Second, factors assume that this year's Eid, nata de coco will be more in demand than in normal months. Therefore, factories are competing to find stocks of raw nata de coco to be processed into packaged drinks or nata de coco jelly. It is common for factories to offer quite high prices to nata de coco farmers, considering that they need stocks of goods, but the farmers have started to lay off their employees ahead of Eid al-Fitr. Maybe you are wondering why I choose nata de coco as the topic of my business presentation. Does anyone know? Now, it is about the healthy benefit we can gain from nata de coco. We can see on the table that per 100 grams it contains 12 mg of calcium, 5 mg of iron, 2 mg of phosphorus, B1 vitamin, protein, 0% fat, and 2 grams of sugar. From this data, we can see that nata de coco contains a small amount of sugar, so nata de coco can be consumed by people with diabetes. As long as it is consumed in the correct quantity and form and not in excess, this in order not to interrupt blood circulation and not affect the concentration of sugar in the blood. Besides that, nata de coco also suitable for anyone on a diet. Why? Because nata de coco contains a high level of fiber. It can even help the diet process to be successful. Since the fiber content of nata de coco absorbs carbohydrates, it is recommended to include it in your diet. After knowing the health facts about nata de coco, I'm sure you want to buy or proving those healthy benefits by yourself. But the matter is, where do we can get raw nata de coco?
If we buy in the store, most of the nata de coco has already becomes a drink or pudding. It is kinda hard to find raw nata de coco which has not been served in package as beverage, especially not in the fasting month. If you want to buy raw nata de coco, you can easily go to LDW Nata de Coco. This ham industry located in Kenteng, Banyu Urip, Purworejo. You can type LDW Nata de Coco in your Google Maps and it will guide you there. Our home industry is located in front of Email Salon and besides SRC Amber. In addition to come to the address I just mentioned, you can also request a delivery service by calling 0H12345678 or visiting our website www.lgwnatadecoco.com. In this website, you can also explore some yummy recipes of nata de coco. For every purchase of any amount, you will get 10 coins that can be redeemed for various appealing merchandise and discount vouchers. Every new user in the website will get 50 coins. For more details, please visit our website by click the link in the video description. For the next session, I have invited the owner of LDW Nata de Coco. Let's hear his story about the inception of LDW Nata de Coco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang awal mula usaha kecil yang saya rintis bersama dengan beberapa teman di Kenteng di Gledong Pratenan Banyu Urip Purworejo. Perkenalkan, saya Supriyanto, ingin bercerita awal mulanya seperti apa dan kapan saya mengawali usaha kecil ini yang orang-orang menamakannya dengan nata de coco. Pada mulanya saya berkunjung bersilaturahmi ke rumah saudara yang berada di Sleman, Yogyakarta. Waktu itu ya sekitar silaturahmi Lebaran, kita beranjang sana karena kita yang lebih muda, kita mengunjungi yang lebih tua. Kebetulan adik saya mendapatkan suami dari Sleman tersebut. Nah, kakak ipar adik saya itu membuat usaha yang namanya nata de coco. Nah, pada awalnya saya penasaran, ini ada apa toh? Ada tumpukan-tumpukan nampan, kemudian ada rak-rak yang berjajar-jajar. Nah, beliau yang namanya Pak Wardo, sekarang sudah meninggal, almarhum, itu bercerita, lah ini bahannya malah dari Purworejo, Supri. Oh, apa iya kan? Iya. Nah, sebenarnya apa toh? Air kelapa. Nah, begitu saya mendengar air kelapa, saya merasa, wah, Purworejo tempatnya. Nah, oleh karena itu saya berusaha untuk bertanya lebih jauh, ingin mempelajari lebih jauh sebenarnya apa dan bagaimana cara membuat nata de coco ini. Nah, kemudian sepulang dari Jogja, saya bersama dengan istri, kemudian anak saya waktu itu Lintang masih berumur 3 tahun kalau tidak salah. Karena saya mengawali usaha kecil ini pada bulan April tahun 2006. Nah, waktu itu karena saking kepinginnya saya untuk mencoba membuat, namun karena diri saya sendiri juga tidak bisa untuk ngayai, maka saya istilahnya sambat dengan tetangga yang kebetulan waktu itu beliau berdua suami istri pulang dari Malaysia. Di sini dapat dikatakan menganggur lah, tidak punya pekerjaan. Kemudian saya tawari, mau nggak kalau belajar seperti ini?
mau. Ada setelah mengatakan mau, suatu hari memang saya ajak beliau berdua, Mas Agus dan Mbak Ita, itu saya ajak ke rumah Pak Warto di Sleman. Kemudian saya suruh melihat proses memasaknya, kemudian proses cara menuangnya secara detail, teliti, supaya nanti setelah sampai Purworejo, karena tergolong jauh lah, sini sana itu paling tidak kan makan waktu 1,5 jam perjalanan. Nah, jangan sampai nanti sampai rumah akan praktekkan, waduh lupa bagaimana. Nah, akhirnya mereka berdua sanggup dan saya mencoba untuk merintisnya. Berawal dari saking keinginan saya dan tidak punya modal, maka modal sekecil apapun saya buat untuk membeli nampan, kemudian tong, kemudian jerigen. Nah, kemudian membuatnya pun saya belum memiliki tempat khusus untuk membuat. Jadi pokoknya kita masak, kemudian setelah dimasak kita memanfaatkan, ya dapat dikatakan ruang tamu, kamar tamu. Nah, kamar tamu itu satu tempat yang kurang lebih satu kamar ukuran 3 kali 3,5 kalau nggak salah. Nah, pokoknya saya maksimalkan untuk membuat, mudah-mudahan jadi. Nah, alhamdulillah sesuai dengan resep yang diberikan oleh Pak Warto, nata de coco yang kita buat dapat jadi. Namun waktu itu saya bingung, waduh lah ini mau jualnya di mana? Karena kalau mau menjual di Jogja, sana siap menampung, tapi kita kan berpikir bagaimana cara mengangkutnya, karena perlu alat angkutan, dimana kalau kita akan mengantar barang yang jumlahnya sedikit, mau nyewa kendaraan juga rasanya tidak cocok lah, dapat dikatakan, apalagi jauh dari sini sampai Jogja. Nah, akhirnya saya lobby di Purwodadi ada pengrajin nata de coco yang ternyata sudah cukup lama, namun waktu saya belum kenal. Nah, kemudian saya tawari, saya buat nata de coco seperti ini, coba Pak kalau mau dibeli. Nah, beliau yang namanya Pak Purwono itu mampir ke rumah, kemudian hanya kalau mampir hanya memijit-mijit hasil yang saya buat. Kok hanya dipijit, terus Pak saya pulang dulu, sampai 2 atau 3 kali ya. Akhirnya saya penasaran, mengapa kok nggak diambil-ambil, padahal jumlah yang saya buat setelah saya kumpulkan lama-lama menjadi kurang lebih ada 6 tong. 6 tong itu ya kurang lebih 1.200 kilo, 1,2 ton. Saya bingung juga, kita membuat kalau jualnya repot gimana. Akhirnya saya berhenti dulu, saya mendekat pada Pak Purwono tadi yang merupakan kepercayaan dari Mr. Chiu dari Wonosobo. Saya matur, Pak Pur kok natasnya nggak diambil, kenapa? Ternyata kualitas yang dibutuhkan dari Mr. Chu, karena di sana itu nanti akan diekspor ke Taiwan, nata saya itu kurang keras. Jadi Pak Purwono mau bilang pada saya itu garu, serba pekewo. Kalau saya suruh jual memang di Wonosobo kurang keras, kalau di Jogja mungkin karena hanya untuk keperluan lokal mungkin masih bisa laku, namun transportasinya kan saya masih repot. Kemudian Pak Purwono bilang, dah coba dibuat dengan resep yang saya buat dari Wonosobo. Kemudian saya mencoba ganti resep. Setelah saya ganti resep dari Wonosobo, ternyata nata yang saya buat jauh lebih keras. Jadi bumbu-bumbunya itu memang lebih banyak, sehingga hasilnya pun ternyata lebih bagus. Nah, setelah bagus, Pak Purwono mau mampir ke rumah dan nata saya diambil. Waktu itu
ya cuma sedikit lah, tapi tidak masalah. Yang penting bagi saya dapat membuat, saya dapat menjual, itu tujuan utamanya. Dan ya maaf tadi teman saya yang 2 orang tadi yang istilahnya masih nganggur, yang penting mereka dapat bekerja. Nah, setelah bagus, akhirnya Mr. Chu berkunjung ke rumah sini. Loh, Pak, ini buat matanya di mana? Ya, saya kan belum punya tempat. Akhirnya buatnya ya ini di kamar tamu dan di ruang tamu. Wah, ini tempatnya ya bagus, tapi kan kalau nanti ada tamu kita repot mau terima tamu di mana. Nah, akhirnya alhamdulillah Mr. Chu menawarkan kerjasama, dalam arti siap meminjami nampan dan meminjami jeligen, kemudian ada tong besar itu saya dipinjami, sifatnya silakan dipakai nanti untuk bikin mata, kemudian nanti kalau sudah ada dana boleh dikembangkan. Saya senang sekali. Nah, akhirnya beberapa waktu kok merasa enak pekerjaannya, walaupun memang ya harus kerja keras, kerja kuat, dan menggunakan otot juga karena harus mengangkut air kelapa dari pasar ke pasar sampai ke rumah, dan belum punya kendaraan kan otomatis kita harus lobi-lobi. Ya biasanya awal-awal tukang becak yang mengantarkan ke rumah, berapa jerigen dibawa ke rumah, dan alhamdulillah tukang becak pun yang mohon maaf penghasilannya itu juga dapat kita katakan minim, dia pesan, Pak, kalau ngupahi saya jangan banyak-banyak, saya tahu Bapak lagi truko, nanti kalau upahnya untuk saya itu besar, Bapak nggak dapat apa-apa. Itu jadi saya merasa, nah ini ada orang yang mohon maaf rekoso saja masih bisa duweni rasa untuk saling tolong menolong. Nah, saya juga seperti itu. Saya juga merasa modal tidak punya, tapi melihat ada teman yang nggak punya pekerjaan, kan bagaimana mau menolongnya, mau kasih uang nggak punya uang. Ya adanya seperti inilah, kita bersama-sama untuk saling berkarya. Kemudian setelah agak berkembang, kemudian kita bisa bisa membuat tempat, walaupun tempat itu belum luas, namun sudah bisa meningkatkan produksi nata de coco yang kita usahakan bersama-sama, dan tenaga juga tambah 2 orang, kemudian tambah lagi 2 orang, dan sampai sekarang sudah perjalanan dari 2006 sampai dengan 2023, berarti sudah sekian puluh tahun, alhamdulillah. Ya, walaupun hasil yang didapat itu kadang lumayan, kadang minus, kadang tekor tadi, tapi saya tidak punya rasa untuk malas dan berhenti. Pokoknya harus maju terus dengan tekad yang kuat dan semangat yang luar biasa dari teman-teman juga. Pokoknya usaha kita jangan sampai berhenti, entah bagaimanapun juga. Ya nuwun sewu tak rewangi utang gitulah, kita utang modal, kredit, yang penting nanti dari hasil nata de coco ini dapat dipakai untuk mengangsur kreditan tadi. Ya alhamdulillah, sekarang dalam 1 minggu itu asalkan tenaganya komplit, yang sekarang ada kurang lebih 10 orang, kemudian tenaga komplit, kayu bakarnya bagus, dalam arti ya kering, kemudian keras, nampan-nampan, kemudian air kelapanya ada. Itu dalam 1 minggu kita bisa kirim ke Jogja itu sekitar 3,6 ton sampai kadang ya bisa lebih dari 4 ton. Ya alhamdulillah, pokoknya kita syukuri teman, adik, saudara yang seharusnya tidak bekerja, dalam arti kadang-kala bekerja, kadang-kala tidak, dengan adanya usaha kecil ini, kecil-kecilan lah, mereka dapat bekerja, dapat minimal mendapat
upah untuk nyangoni anak-anaknya, untuk bayar sekolah dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah selalu membersamai kita, dan mudah-mudahan usaha yang saya rintis dari benar-benar nol dulu, mudah-mudahan dapat lancar. Mohon doanya. Kelihatannya ini yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan membawa manfaat, dan mohon doanya semoga kita semuanya sehat, kita semuanya bisa menjalin bersama dengan baik, dan usaha kecil saya ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just now, Mr. Supri has explained how the business started and the current condition. Now, I will explain why you should choose LTW Nata de Coco when you want to make fresh drinks made from Nata de Coco, or maybe you are looking for a Nata de Coco farmer who can become a regular supplier in your company. First, the cleanliness. We provide clean raw Nata de Coco products that are safe to eat. In the cooking process, we filter it many times to ensure that there are no impurities left behind. We also use clean trays and bottles in making Nata de Coco. Second, the quality is guaranteed and well maintained. As Mr. Supri said earlier, the quality of our products meets export standards, and we always maintain it with care. This is evidenced by the lack of complaints from companies that work with us. Even the demand from companies to LTW Nata de Coco tends to be more stable than the other Nata de Coco farmers. Third, low prices. Although we provide export quality products, we sell Nata de Coco at a low price. The price started at 2,000 rupiahs per unit if the buyer wants to buy it with a unit or kilo system. This price is adjusted to the increase in the price of main materials for making nata, such as coconut milk and sugar. So, are you still hesitant to buy Nata de Coco at LTW Nata de Coco? Ayo beli sekarang dan rasakan manfaatnya. Nata de Coco untuk kamu, Nata de Coco untuk aku, Nata de Coco untuk kita semua. So guys, thank you so much for joining my business presentation. I'm sorry for all of my mistakes, and don't forget to buy Nata de Coco from us. Bye!